Bina Ilmi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mendidik generasi yang berkarakter Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya berkesempatan ya untuk menyampaikan mengenai visi misi Bina Ilmi, core value dan core belief. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Rahmayanti. Saya mulai bekerja di Bina Ilmi pada tahun 2015. Untuk pengalaman kerja di Bina Ilmi, saya pernah diamanahkan sebagai wali kelas, sebagai tutor BPI, orang tua, maupun siswa dan guru, selanjutnya sebagai staf kurikulum dan supervisor. Berikut ini beberapa cuplikan dokumentasi dari beberapa kegiatan yang dilakukan di Bina Ilmi. Pertama kali saya diamanahkan menjadi wali kelas, banyak sekali suka duka menjadi wali kelas yang tentunya menjadi refleksi dan evaluasi bagi saya untuk terus belajar. Selain menjadi wali kelas, saya juga pernah diamanahkan untuk mengisi kajian untuk orang tua. Nah, di sini saya belajar bagaimana menyampaikan materi, bagaimana memotivasi ya. Di dalam kajian orang tua ini kami belajar tahsin, belajar juga tentang fikih maupun berbagi tausiah. Nah, di sini kami sama-sama saling memotivasi antar orang tua. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, membentuk pribadi saya menjadi lebih berani ya berhadapan dengan orang tua, dan memotivasi saya juga sehingga saling menularkan kebaikan di dalamnya. Selain mengisi kajian untuk orang tua, saya juga pernah diamanahkan untuk mengisi kajian anak-anak dalam kegiatan BPI Bina Pribadi Islami, dan juga ada BPI untuk guru. Nah, di sini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, kemudian praktik saya menghadapi orang banyak ya, termasuk anak-anak maupun guru, bagaimana saya belajar berkomunikasi, bagaimana saya menyampaikan, bagaimana saya mengemas acara atau kegiatan itu biar bisa diterima dengan baik oleh audiens saya. Apa saja visi misi, core value dan core belief Bina Ilmi? Bina Ilmi mempunyai visi yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mendidik generasi yang berkarakter Rabbani. Nah, yang dimaksud dengan Rabbani di sini yaitu karakter seorang muslim yang mempunyai Islam, pengetahuan atau alim, kemudian memahami agamanya dengan baik atau faqih ya, memahami politik, manajemen, serta mampu melaksanakan urusannya seimbang antara dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sedangkan misi Bina Ilmi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, mengenal dan berinteraksi dengan Al-Quran melalui membaca, menghafal, dan memahaminya ya. Yang kedua, transformasi nilai akidah, ibadah, akhlak, dan kebangsaan atau tazkiyah. Yang ketiga, integrasi ilmu pengetahuan, agama maupun bahasa, yang disebut dengan taklim. Nah, Bina Ilmi ini juga mempunyai core value yaitu integrity, jujur, responsibility, bertanggung jawab, dan agility, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan integrity yang dimaksud adalah kejujuran atau selalu berada dalam kebenaran. Sedangkan core belief berfokus pada truth, yaitu meyakini prinsip dan nilai lembaga, kemudian trust, percaya kepada pimpinan, dan togetherness, punya rasa kebersamaan atau rasa memiliki. Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai ini penting dalam kepemimpinan karena visi memberikan arah yang jelas kemana lembaga atau tim ingin dituju. Nah, sedangkan visi merupakan gambaran besar tentang masa depan atau goals yang ingin dicapai. Tanpa visi yang jelas, pemimpin dan tim akan kehilangan fokus dan tujuan. Visi yang kuat dan inspiratif dapat memotivasi anggota tim bekerja lebih keras dan memberikan yang terbaik. Visi memberikan makna pada pekerjaan dan menjadikan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Visi dan misi membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat.
Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, maka pemimpin dapat merujuk pada visi dan misi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Nilai-nilai core belief dan core value membentuk identitas dan budaya organisasi. Nilai-nilai ini adalah prinsip-prinsip yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh organisasi. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, pemimpin dapat menciptakan budaya yang kuat dan positif di mana semua tim merasa nyaman dan dihargai. Selain itu, ketika semua tim memahami dan bekerja menuju visi yang sama, serta menjunjung nilai-nilai yang sama, kinerja organisasi secara keseluruhan akan meningkat. Kerja tim menjadi lebih efektif, komunikasi menjadi lebih baik, dan inovasi mungkin saja terjadi. Selanjutnya, dengan adanya visi dan misi yang jelas, kepercayaan dan reputasi lembaga pun akan menjadi baik, dan hal ini penting untuk lembaga untuk menarik pelanggan. Di dalam mengimplementasikan visi misi, core belief, dan core value, SID Bina Ilmi secara umum sekolah saat ini telah berupaya mengimplementasikan visi misi, core belief, dan core value tersebut. Adapun contoh nyata nilai-nilai yang sudah diterapkan diantaranya adalah sekolah telah mengkomunikasikan visi lembaga ini melalui berbagai media seperti media sosial, spanduk, pertemuan dengan orang tua di lingkungan sekolah, maupun melalui kegiatan taklim orang tua yang disebut dengan HSP. Untuk memantau pencapaian visi ini, lembaga telah membuat indikator ketercapaiannya sehingga pencapaian visi ini dapat diukur. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan misi, sekolah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis Al-Quran yang inovatif seperti mengaitkan pembelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, program pembelajaran di kelas 1 juga sudah menggunakan pembelajaran dengan 2 bahasa, bilingual school. Selanjutnya, ada juga kegiatan learning, pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan siswa secara aktif di dalamnya. Ada juga kegiatan tahfiz Quran, literasi, numerasi, pembiasaan ibadah sehari-hari berupa praktik wudhu, praktik sholat duha, zuhur Kemudian kegiatan klub serta penanaman karakter siswa seperti kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, mandiri, terampil, dan lain-lain. Selain itu, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan pendampingan belajar anak-anak yang disebut juga dengan kelas pintar. Kemudian selanjutnya, guru juga telah mengimplementasikan core belief dengan cara memberikan perhatian kepada siswa pada saat belajar gitu ya. Kemudian mengikuti program peningkatan kompetensi guru. Guru juga sudah mampu merespon dengan cepat perubahan-perubahan yang terjadi seperti kejadian pada saat COVID-19. Kemudian juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi sekolah saat ini. Yang pertama, pemahaman visi belum menyeluruh dipahami oleh seluruh warga sekolah, baik itu siswa, guru, staf, dan orang tua. Yang kedua, beberapa anggota tim lembaga sekolah ada yang enggan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya yang memadai, baik dari SDM-nya, anggaran, maupun fasilitas. Yang keempat, warga sekolah belum memahami secara baik nilai-nilai core value dan core belief sehingga nilai-nilai tersebut belum tercermin secara keseluruhan dalam perilaku sehari-hari. Agar bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, rencana implementasi yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu 1. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses implementasi visi, misi, core belief, dan core value. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, menetapkan indikator yang terukur. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang memadai dan dialokasikan dengan tepat. Yang kelima, memberikan teladan yang baik, terutama pemimpin dan staf dalam mengamalkan core belief dan core value. Selanjutnya, yang keenam, melakukan evaluasi secara teratur untuk mengidentifikasi area yang ingin diperbaiki. Beberapa hal konkret yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai visi, misi, core belief, dan core value, diantaranya misalnya mengadakan pelatihan kepemimpinan gitu ya, dan coaching. Bisa jadi pesertanya itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun guru. Bisa dengan cara diskusi kelompok, studi kasus, atau workshop. Kemudian dengan mengadakan mentoring, memasangkan antara pemimpin yang berpengalaman dengan pemimpin yang baru. Kemudian kita meminta feedback ya, atau menciptakan budaya umpan balik. Selanjutnya, pemimpin juga harus memastikan semua GTK yang terlibat untuk memahami perannya masing-masing sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Dari tantangan yang kita hadapi tadi, maka di sini saya mengusulkan program yang diharapkan bisa menjawab ya beberapa tantangan,
yaitu dengan cara membuat program SASA. Apa itu SASA? Yaitu 1 hari 1 ayat. Nah, program ini dirancang untuk meningkatkan interaksi siswa dengan Al-Quran secara konsisten dan menyenangkan. Apa tujuan program SASA ini? Yang pertama, untuk membiasakan siswa membaca dan merenungkan makna Al-Quran setiap hari. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, untuk mendorong siswa mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sasaran kegiatannya? Yang pertama, seluruh siswa dari berbagai tingkatan kelas atau level ya. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Nah, bagaimana dengan bentuk kegiatannya? Yang pertama yaitu tentang pemilihan ayat. Setiap hari ya, guru atau siswa itu secara bergantian memilih salah satu ayat Al-Quran yang akan menjadi fokus pembelajaran. Ayat yang dipilih sebaiknya relevan dengan tema atau topik yang dipelajari di sekolah. Yang kedua, dengan cara pembacaan atau terjemahan. Nah, ayat yang dipilih dibacakan bersama-sama oleh seluruh siswa di awal atau akhir jam pelajaran. Kemudian ayat tersebut dibacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, refleksi atau diskusi. Jadi setelah membaca dan mengetahui terjemahannya, siswa diajak untuk merenungkan makna ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat memfasilitasi diskusi dengan singkat tentang pesan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Yang keempat, pengalaman. Siswa didorong untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dalam bentuk perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Guru dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kelima, dokumentasi. Jadi setiap kegiatan kita dokumentasikan. Ayat yang dipilih setiap hari tadi dapat kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan atau gambar dan dipajang di papan pengumuman atau media sosial sekolah. Nah, hal ini apa tujuannya? Untuk mengingatkan siswa dan warga sekolah tentang pesan-pesan dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama yaitu dengan pembentukan tim SASA. Nah, jadi kepala sekolah membentuk tim terdiri dari guru, siswa maupun perwakilan orang tua untuk merencanakan dan melaksanakan program. Yang kedua, penyusunan rencana aksi. Tim SASA menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan, termasuk menentukan jadwal pemilihan ayat, materi diskusi, maupun metode dokumentasinya. Yang ketiga, sosialisasi program. Nah, sekolah mensosialisasikan program SASA ini kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Program SASA ini dilaksanakan secara rutin setiap hari sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tim SASA juga akan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana mengukur indikator keberhasilannya? Yang pertama, siswa semakin terbiasa membaca dan merenungkan makna Al-Quran setiap hari. Yang kedua, pemahaman siswa tentang nilai-nilai Al-Quran itu semakin meningkat. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam perilaku dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang keempat, program SASA menjadi bagian dari budaya sekolah yang positif dan berkelanjutan. Nah, mengapa program SASA atau 1 hari 1 ayat ini sangat penting kita terapkan di sekolah? Untuk yang pertama ya, membiasakan siswa membaca dan merenungkan makna Al-Quran setiap hari. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita harapkan karakter seorang muslim yang punya ilmu pengetahuan atau alim dan memiliki agama yang baik atau faqih, memahami politik dan manajemen, serta melaksanakan urusannya secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat bisa terimplementasi dengan pembiasaan sejak dini. Agar rencana program ini bisa berjalan dengan baik, maka saya akan melakukan 1. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses implementasi pelaksanaan program SASA ini. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini. Yang ketiga, menetapkan indikator yang terukur. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang memadai dan dialokasikan dengan tepat. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Selanjutnya, melakukan evaluasi secara teratur untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Mari kita sukseskan program SASA ini di sekolah. Semoga program ini bisa berjalan lancar dan menjawab pertanyaan atau tantangan yang sedang dihadapi sekolah saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.